Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Fadil Aprias dengan NIM 2401050407 dan nomor presensi 18 dari Romaji. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Bimbingan dan Konseling. Yang pertama itu, mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah, serta pengertian persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Menurut saya, bimbingan dan konseling ini diperlukan di sekolah karena setiap peserta itu memiliki kebutuhan, masalah, serta potensi yang berbeda-beda. Melalui layanan bimbingan dan konseling ini, siswa dapat memahami dirinya sendiri, mengembangkan kemampuannya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Bimbingan dan konseling ini membantu siswa menghadapi tekanan belajar, masalah sosial, maupun emosional, sehingga proses pendidikan ini berjalan optimal dan siswa mampu berkembang secara utuh baik dari akademik, pribadi, sosial, dan karirnya. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengenal dirinya, mengembangkan potensinya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara positif. Konseling adalah hubungan tatap muka antara konselor dan konseling untuk membantu individu memecahkan masalah melalui pemahaman diri dan pengambilan keputusan yang tepat. Secara sederhana, bimbingan bersifat preventif dan pengembangan, sedangkan konseling bersifat kuratif atau penyembuhan. Persamaannya, keduanya ini sama-sama bertujuan membantu peserta didik berkembang secara optimal. Perbedaannya yaitu bimbingan bersifat umum dan dilakukan kepada kelompok, sedangkan konseling bersifat pribadi dan mendalam. Biasanya dilakukan secara individual untuk membantu menyelesaikan masalah tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan, fungsi, orientasi bimbingan dan konseling, serta asas-asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik itu mengenali potensi dirinya, mengembangkan kemampuannya, pengambilan keputusan atau mengembangkan kemampuan pengambilan keputusannya, serta mencapai kemandirian pribadi dan sosial. Fungsinya meliputi fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Orientasi bimbingan dan konseling ini berfokus pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh atau bisa disebut developmental. Bukan hanya menangani masalah, tetapi juga membina potensi dan karakter positifnya. Beberapa asas penting dalam bimbingan dan konseling antara lain yaitu ada kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan kegiatan berkelanjutan. Sedangkan prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling yaitu menghargai keunikan individu, membantu berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik, dan berlandaskan norma serta etika profesional. Yang selanjutnya yaitu ada landasan kedudukan bimbingan dan konseling, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Landasan bimbingan dan konseling ini meliputi landasan filosofis, psikologis, pedagogis, sosial, dan hukum. Kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah ini adalah sebagai bagian integral dari pelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Bimbingan dan konseling bukan pelengkap tetapi komponen utama dalam pendidikan yang memanusiakan manusia. Yang selanjutnya ada 3 bidang utama dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu yang pertama bidang pribadi sosial, membantu siswa mengenali diri dan berinteraksi sehat dengan orang lain. Yang selanjutnya itu bidang belajar, yang membantu siswa memahami gaya belajar, motivasi, dan mengatasi kesulitan belajar. Yang selanjutnya itu bidang karir, yaitu membantu siswa merencanakan masa depan dan menentukan arah cita-citanya. Yang selanjutnya yaitu ada keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor guru. Guru berfokus pada proses pembelajaran akademiknya, sedangkan konselor berfokus pada perkembangan pribadi atau emosional siswa. Namun keduanya ini memiliki keterkaitan yang kuat.
Guru dapat menjadi pengamat awal terhadap perilaku dan kebutuhan siswa, lalu bekerja sama dengan konselor untuk memberikan bantuan yang tepat. Yang selanjutnya itu ada karakteristik pribadi dan kompetensi profesional yang perlu dimiliki pendidik abad 21 dalam memberikan pelayanan bimbingan dan kemampuan komunikasi, empati guru, bimbingan dan konseling. Guru dan konselor abad 21 ini harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Mereka perlu kreatif, berpikir kritis, adaptif, dan terhadap teknologi, serta berempati tinggi dalam berkomunikasi. Kemampuan komunikasi empati sangat penting agar guru, bimbingan, dan konseling ini dapat mendengarkan dengan hati, memahami perasaan siswa, serta memberikan respon yang menenangkan dan membantu siswa menemukan solusinya. Baik, selanjutnya yaitu di sini saya bukan calon guru bimbingan dan konseling, melainkan calon guru kelas sekolah dasar. Namun pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling ini adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara lain tentang fungsi bimbingan dan konseling ini, orientasi bimbingan dan konseling, dan asas-asas BK bimbingan konseling ini dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan atau pembelajaran pada peserta didik. Baik, di sini gambaran terkait penerapan tersebut menurut saya sebagai calon guru sekolah dasar, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling ini sangat penting. Dalam praktiknya, guru dapat menerapkan fungsi bimbingan dan konseling ini seperti pencegahan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta fungsi pengembangan dengan menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada siswa tersebut. Orientasi bimbingan dan konseling ini berfokus pada perkembangan peserta didik, dapat diterapkan dengan memberikan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu, membantu siswa mengenal potensi dirinya dan memberikan dukungan emosional. Adapun asas bimbingan konseling seperti kerahasiaan, keterbukaan, dan kemandirian itu dapat diterapkan saat guru berinteraksi dengan siswa. Misalnya dengan tidak membocorkan rahasia pribadi siswa gitu, mendengarkan dengan tulus dan memberi kesempatan siswa menyelesaikan masalah secara mandiri dengan bimbingan dari kita. Dengan demikian, meskipun bukan guru BK, guru kelas dapat berperan aktif dalam pembentukan karakter, perilaku positif, dan kesejahteraan psikologis peserta didik. Sekian jawaban-jawaban pertanyaan dari UTS bimbingan dan konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.